Mengapa aku begitu sedih? Qin Chen memandangi gadis kecil di depannya, perasaan sedih yang samar muncul dari tubuhnya, dan kesedihan ini terus mengikis Qin Chen. Menghentikan gangguan kesedihan ini. Seolah-olah laut di depannya dipenuhi dengan sesuatu yang membuatnya sangat sedih. Qin Chen tidak bisa menghentikan kesedihan semacam itu, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Ini adalah gangguan dari aturan tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya Qin Chen, tetapi ketika Qin Chen mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa binatang jiwa gelap seperti bab setan hitam juga menangis. Langit dipenuhi belut dewa dan binatang guntur dan binatang hantu tingkat raksasa yang tak terhitung jumlahnya, semuanya memiliki mata lembab air mata terus berjatuhan dari sudut matanya, seperti mutiara yang pecah. Tampaknya mereka semua tenggelam dalam kesedihan semacam ini, tidak mampu menahan pikiran mereka sama sekali. Dan di bawah, isak tangis terdengar satu demi satu, dan Wangu Mingzu serta Suangu Ilaomo tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka air mata mereka. Sungguh konsepsi artistik yang menakutkan, kekuatan yang menakutkan. Melihat adegan ini, Qin Chen terkejut dan terkejut. Itu dapat secara diam-diam menyerang jiwa dari pembangkit tenaga listrik teratas ini dan mengubah emosi mereka. Di antara mereka bahkan jiwa orang kuat yang telah melampaui kondisi puncak 3 kali. Kekuatan ini benar-benar lebih unggul dari apa yang telah dilihat Qin Chen. Kekuatan dari penguasa semua area terlarang lainnya. Meskipun Qin Chen selalu sangat meremehkan Wan Gu Mingzu, tetapi tidak peduli seberapa besar dia meremehkan Wan Gu Mingzu Fang, dia pernah menjadi detasemen 3 puncak, salah satu dari 7 jenderal besar Ming di bawah komando 4 besar kaisar, dan sekarang dia telah memulihkan 50% dari kekuatan jiwanya. Itu sangat tinggi sehingga tidak dapat diserang oleh pasukan biasa. Mungkinkah itu kekuatan Kaisar Agung? Qin Chen tampak serius, dan pada saat yang sama, dia sangat mendesak semua kekuatan dalam pikirannya. Boom! Saya melihat kekuatan guntur yang tak ada habisnya di benak Qin Chen tiba-tiba bergetar, membangunkannya dari kesedihan yang tak ada habisnya dalam sekejap. Pada saat ini, gadis kecil itu sepertinya tiba-tiba terbangun, dan sedikit kesedihan di matanya langsung menghilang. Kakak, tempat apa ini? Xiao Xiao dengan malu-malu bertanya dengan mata lembab dan mata merah, seolah dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ini adalah dasar laut mati. Tersenyumlah, mengapa kamu tiba-tiba menangis sekarang? Tanya Qin Chen dengan cemberut. Aku juga tidak tahu. Gadis kecil itu menyeka matanya yang merah, dan melihat sekeliling dengan sedikit kesedihan di antara alisnya. Aku tidak tahu kenapa, Xiao Xiao hanya ingin menangis ketika dia melihat pemandangan di sini, seolah-olah Xiao Xiao, apakah kamu pernah ke sini? Qin Chen terkejut. Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Qin Chen mengerutkan kening. Ini adalah dasar laut mati, dengan kekuatan Xiao Xiao, bagaimana dia bisa berada di sini? Lalu apa yang kamu ingat? Qin Chen memandang dengan sungguh-sungguh. Gouwa berkata bahwa Xiao Xiao dijemput oleh ayahnya dari luar. Dia adalah seorang gadis kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan seekor ayam, tetapi dia memiliki keanehan yang begitu istimewa. Qin Chen percaya bahwa asal-usul Xiao Xiao benar-benar luar biasa, bahkan mungkin saja itu memiliki semacam hubungan khusus dengan laut mati. Tapi apa hubungannya? Menurut apa yang dikatakan Kaisar Yuming, tempat terlantar ini sudah ada di zaman kuno dunia bawah. Xiao Xiao hanyalah seorang gadis kecil, dia belum terlalu tua, jadi apa hubungannya dengan laut mati? Qin Chen tidak bisa mengetahuinya. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pedang berkarat misterius itu jatuh ke tangannya, dan dia menatap banyak binatang hantu yang masih panik dan sedih. Niat membunuh yang samar datang dari Qin Chen. Menghilang. Qin Chen hari ini memiliki perasaan bahwa pedang karat misterius ada di laut mati ini, dan satu pedang dapat melukai atau bahkan membunuh monster hantu raksasa itu. Tapi sebelum Qin Chen bisa bergerak, makhluk hantu ini saling memandang setelah melihat tindakan Qin Chen, dan datang ke Qin Chen satu demi satu, dengan hormat memberi hormat, saya telah melihat penerus Dewa Laut. Di belakang Qin Chen, Wangu Mingzu dan yang lainnya tercengang, menatap Qin Chen dengan heran. Apakah Tuan Muda Chen keturunan Dewa Laut? Qin Chen juga tertegun. Apa situasinya? Mengapa binatang hantu ini,
yang sebelumnya ganas dan ganas, tiba-tiba menjadi begitu hormat di depannya. Keturunan Dewa Laut apa? Apa yang kamu bicarakan? Qin Chen mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak tahu apa itu seagot. Menundukkan kepalanya, Qin Chen melihat pedang berkarat misterius di tangannya, berpikir. Menurut hubungan sebelumnya antara pedang berkarat misterius dan Laut Mati, dan apa yang mereka katakan di bab iblis hitam sebelumnya, mungkinkah Laut Mati ini menjadi wilayah Dewa Laut? Hei Mo Mingzang berlutut, dengan ekspresi hormat dan hormat, pedang di tanganmu adalah pedang Dewa Laut, jadi kamu pasti keturunan Dewa Laut. Aku telah menyinggungmu sebelumnya, tolong maafkan aku, jika kamu ingin menghukum aku akan menunggu. Lakukan saja, aku tidak akan pernah melawan. Hei Mo Mingzang dan makhluk hantu lainnya menjulurkan kepala mereka satu demi satu, merasa seolah-olah mereka siap untuk membunuh Qin Chen. Dia mengulurkan tangannya tanpa memukul pria yang tersenyum itu. Melihat kepala yang menonjol satu persatu, Qin Chen, yang awalnya ingin membunuh dan melahap monster hantu ini, tiba-tiba merasa tidak mampu melakukannya. Di bawah, ketiga Wangu Mingzu juga tercengang, terutama Suangui Laomo dan Suesa Guizu, kejutan di hati mereka tidak bisa ditahan. Ini adalah monster hantu teratas di Laut Mati, bukan? Keberadaan yang kuat yang bertanggung jawab atas domain Laut Mati. Sudah berapa tahun kedua belah pihak terjerat dengan Suangui, Laomo dan penguasa terlarang dari tanah terlantar. Ini adalah kekuatan yang kuat yang tidak lebih lemah dari area terlarang penguasa tanah terbengkalai. Tapi sekarang, monster hantu raksasa ini berlutut di depan orang dewasa, seperti bawahan, perasaan ini seperti mimpi. Apa penerus Dewa Laut? Tolong jelaskan dengan jelas. Qin Chen mengerutkan kening, dan dia juga sangat ingin tahu tentang asal-usul pedang karat misteriusnya. Tuanku, Anda tidak tahu. Hei Mo Mingzang dan Wright Beast tertegun, dan dengan cepat menjelaskan, Tuanku, dunia ini diubah oleh Tuan Seagot, dan alasan mengapa kita ada bergantung pada transformasi dari Lord Seagot. Dunia ini ada, sehingga dapat dikatakan bahwa Lord Seagot adalah Tuan kita, dan pedang di tangannya, yang kita rasakan dari gambar Lord Seagot, adalah senjata ilahi yang dikendalikan oleh Lord Seagot, meskipun penampilannya adalah agak berbeda, tapi auranya persis sama. Pedang ini hanya bisa dikendalikan oleh keturunan Lord Seagot. Petik 2. Jadi, tuanku pasti keturunan Seagot, tidak ada yang salah dengan itu. Hei Mo Mingzang dan yang lainnya Wright Beast berkata dengan hormat, dengan sikap saleh. Masuk akal, dan saya bahkan tidak bisa membantahnya. Qin Chen mengerutkan kening, dan menoleh untuk mengirim transmisi suara ke Wangu Mingzu dan yang lainnya, pernahkah Anda mendengar tentang Dewa Laut ini? Jika itu adalah orang yang kuat di dunia bawah, Wangu Mingzu mungkin mengetahuinya. Namun, Wangu Mingzu menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Chen, saya belum pernah mendengar orang nomor satu di dunia bawah. Tuanku, tempat terlantar ini terbentuk secara alami, diubah oleh Dewa Laut. Ini. Leluhur hantu Sue Fin juga tercengang. Tersenyumlah, bagaimana denganmu? Qin Chen menatap gadis kecil itu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, dia jelas belum pernah mendengar nama Dewa Laut. Itu aneh. Qin Chen menyipitkan matanya. Dia bukan idiot. Ada banyak keraguan tentang gadis kecil itu. Dia pasti memiliki semacam hubungan dengan tanah terlantar ini dan bahkan Laut Mati. Jika ada Dewa Laut seperti itu, gadis kecil itu seharusnya tidak pernah mendengarnya. Terkesan. Terlebih lagi, penampilan gadis kecil itu sebelumnya juga menunjukkan bahwa dia pasti memiliki semacam hubungan dengan tempat ini. Demikian pula, leluhur hantu iblis darah, iblis tua hantu misterius, dan leluhur neter-neter tulang segudang berasal dari era yang berbeda di dunia bawah, dan mereka semua adalah tokoh luar biasa di zaman mereka. Jika ada Dewa Laut di dunia bawah, maka mereka bertiga seharusnya tidak memiliki kesan sedikit pun. Belum lagi mereka, bahkan Kaisar Yuming tidak tahu asal-usul tanah terbengkalai, kalau tidak dia pasti akan tahu. Tapi sekarang, semua orang mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar orang seperti Seagot di dunia bawah. Mungkinkah ini omong kosong dari makhluk hantu seperti Black Demon Chapter? Qin Chen menatap tajam ke arah monster hantu seperti Black Devil Mingzang. Saya melihat ekspresi hormat mereka, bukan lagi kekerasan dan kekejaman sebelumnya, mereka semua berlutut di sana,
Sama sekali tidak berdaya, selama Qin Chen mau, dia bisa membunuh mereka kapan saja tanpa perlawanan, yang jelas mutlak. Jadi di mana sebenarnya masalahnya? Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat ke banyak binatang hantu yang berlutut di depannya, di mana Dewa Laut sekarang. Jika Anda ingin meninggalkan tanah terbengkalai, Anda harus menyeberangi Laut Mati. Qin Chen ingin tahu caranya untuk meninggalkan tanah terbengkalai. Dia merasa bahwa yang disebut Dewa Laut mungkin adalah kunci untuk meninggalkan Laut Mati. Selain itu, Qin Chen juga ingin mengetahui asal-usul pedang karat misteriusnya. Mendengar pertanyaan Qin Chen, binatang hantu seperti Black Devil Mingzang segera menggelengkan kepala mereka. Tuanku, Tuan Seagot adalah yang tertinggi, bagaimana kita bisa tahu di mana Tuan Seagot berada? Kita hanya melihat gambar Tuan Seagot, dan merasakan itu hanya nafas Lord Seagot. Saya hanya melihat gambarnya. Di mana Anda melihat gambar itu? Hati Qin Chen tergerak, dia melihat binatang hantu di depannya, dan berpikir, tempat terlarang yang dalam. Mungkinkah binatang buas ini sangat istimewa? Meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar, mereka belum menguasainya. Aturan yang sangat aneh, setidaknya Qin Chen belum pernah mendengar keberadaan seperti itu di lautan alam semesta. Bawa Ben Shao ke sana sekarang, perintah Qin Chen. Iya, segera, binatang hantu seperti Heimong Mingzang berdiri satu demi satu, dan dengan cepat memimpin jalan ke depan. Tuan Muda Chen, apakah Anda benar-benar percaya pada Dewa Laut? Tuan Muda Chen, Anda berasal dari lautan alam semesta. Bagaimana Anda bisa menjadi keturunan seseorang yang bawahannya belum pernah mendengarnya di dunia bawah? Dia memutar matanya dan berkata sambil berpikir, orang-orang ini takut pada Chen Shao, dan ingin memikat kita ke jebakan tertentu. Ya, itu benar. Mata Wang Mu Mingzu berbinar. Saya benar-benar pintar.